Audio Jungle. Laskar berlari datang terdekat warna Mendidik. Sahabat. Akhir aja. Kadang tak adil, tapi cinta tapi kita pelangi
yang sekarang waktuku jangan berhenti mewarnai penarilah walau dunia tak seindah surga, bersyukur selalu menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga, bersyukur pada yang kuasa kita di dunia. Selamanya. Terima kasih semuanya yang telah bergabung, adik-adik calon alumni Atanwir tahun 2021. Terima kasih telah menikmati lagu dari kami AF Kustik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami di acara Atanwir Edufair 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim. Saya alumni Atanwir tahun 2020. Dan ada teman saya di samping saya ini. Silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Ana Nurjana, biasanya dipanggil Ana.
Sama seperti Kak Rokim, saya juga lulusan 2020 juga. Jadi di Atanwir Edufair 2021 kali ini ada sebelumnya ya teman-teman. Gimana? Sebenarnya gini ya, kalau saya bilang Atanwir Edufair 2021, kalian jawab? Tentukanlah kamu gapai masa depanmu. Salah. Tentukanlah kamu genggam masa depanmu. Jadi gitu ya, pakai tangan juga, kita pakai gerakan. Atanwir Edufair 2021, tentukanlah kamu genggam masa depanmu. Bisa ya, bisa diikuti yang ada teman-teman di rumah. Kita coba. Atanwir Edufair 2021, tentukanlah kamu genggam masa depanmu. Baik, sebelum acara kali ini kita mulai, marilah kita buka acara pada kali ini dengan bacaan Al-Quran. Ala wa ala kulli salihah al-Fatihah. Oke, selanjutnya acara yang kedua ada sambutan dari Ketua Panitia kepada Kak Isna, kami persilakan. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dari yang sudah gabung di room Zoom dan halo selamat siang juga buat teman-teman yang sudah gabung di live streaming YouTube ya. Yang pertama di sini di sini yang pertama aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk support tim aku, teman-teman panitia Atanwir Edufair 2021 yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebegitu indahnya dari H-3 minggu kemarin. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman perwakilan kampus yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan sharing bersama adik-adik tingkat kita, teman-teman kita di room Zoom. Dan saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila di acara kami masih banyak kekurangan di sana sini. Sebenarnya di sini Atanwir Edufair 2021 ini temanya untuk tahun ini adalah Follow Your Dream. Kita mengusung tagline tentukan langkahmu genggam masa depanmu. Sebenarnya esensinya sama dengan Expo Kampus tahun-tahun sebelumnya, cuman untuk tahun ini dari teman-teman panitia memberikan sedikit perubahan untuk namanya saja menjadi Atanwir Edufair 2021 begitu. Aku harap teman-teman nanti silakan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya karena kami juga mendapat amanah dari sekolah untuk memberikan wawasan lagi pada adik-adik yang di sini mungkin kampus ilmiahnya sudah ada kakak-kakak tingkatnya. Jadi kalian silakan tanyakan saja apapun, mulai dari jalur masuk, kemudian kehidupan kampus di sana bagaimana, dan biaya hidup di sana juga berapa gitu. Kalian tanyain aja supaya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih ada bisa terjawab begitu. Mungkin itu ya, satu lagi aku mau mengingatkan ke teman-teman semua bahwa setiap keputusan itu tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Jadi nanti akan ada yang lolos, akan ada yang tidak lolos. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti akan tidak lolos di SNMPTN atau SNMPTKIN, jangan putus asa. Tidak lolos di sana bukan berarti akhir dari segalanya. Tidak lolos di sana
Artinya jalan kalian baru tutup satu. Masih ada banyak jalan untuk kalian untuk yang bisa kalian lalui. Mungkin itu, tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin di SNMPTN. Jangan sampai lengah di SBMPTN dan jangan lupa kewajiban kalian di IHEC. Terakhir dari aku, kalian akan merugi satu kali saat kalian malas, kalian akan merugi dua kali saat kalian pesimis, dan kalian akan merugi banyak saat kalian mengumpat. Sekian dari saya, Isna Fauzia, Ketua Panitia Tanwir Edufair 2021, hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Kak Isna, Ketua Panitia Edufair tahun ini. Jadi selanjutnya kita masuki ke acara talk show yang ini pematerinya adalah Kak Azam dan akan dimoderatori oleh Kak Zahratunisa. Kepada moderator Kak Zahratunisa, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu di sini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Zahratunisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya sebagai moderator yang narasumbernya akan disampaikan oleh Kak Azam. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri Kak. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Mas Azam, apakah sudah masuk di room Zoom-nya? Tek. Kak Azam. Masuk. Nah, selanjutnya sebelum dari Kak Azam memaparkan materi, akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama, Solahuddin Zamzambela, tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 28 Februari 1997, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Butohlor, RT 7, RW 3, Desa Butoh, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Email solahuddinzam@gmail.com,
Nomor HP-nya bisa dicatat ya, barangkali ada yang mau tanya lebih lanjut pada Kak Azam nantinya. 0857 0271 8353. Sosial media, Instagram @solahuddin_zam, Facebook Solahuddin Zamzam, Twitter @zam_b_l. Moto hidupnya, layar telah kukembangkan, kemudi telah kupasang, lebih baik tenggelam daripada surut kembali. Wah, moto hidup yang sangat wonderful sekali ya. Mengenai pendidikan, yang pertama dari MI Islamiyah Butoh, kemudian MTS Islamiyah At-Tanwir, dilanjutkan MH Islamiyah At-Tanwir, S1 Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang terakhir Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Wetan Bantul. Selanjutnya pengalaman organisasi. Yang pertama, Ketua Divisi Pengajaran PPM At-Tanwir, kedua, Sekretaris Ikatan Santri Ma'had Al-Muhsin, Dewan Penasihat Ikatan Santri Ma'had Al-Muhsin, Koordinator Departemen Sumber Daya Manusia Ikatan Keluarga Ma'had Islami Cabang Yogyakarta, Ketua IKAMI Jogja, Wakil Ketua DSS Mora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekretaris PAD Ibnu Kecamatan Mandrijarot, Sekretaris PJ Ibnu Kota Yogyakarta, Staf Departemen Dakwah dan Kajian Islam PW Ibnu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir Staf Departemen Penelitian dan Pengembangan DPD KMI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Yogyakarta. Selanjutnya prestasi yang pernah diraih. 1. Menerima program beasiswa santri berprestasi. Setelah itu juara 1 lomba esai pemuda oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro UIN Sunan Surabaya. Selanjutnya juara 2 lomba esai pemuda oleh PIPU Kabupaten Bojonegoro. Juara harapan 2 LKTN Islam dan Perdamaian oleh Kontras Surabaya dan RMI. Yang terakhir wisudawan terbaik tercepat periode 1 November 2019-2020 Fakultas Usuluddin dan Pikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya karya-karya beliau yang telah dipublish. Yang pertama, Kabar Wahid dalam Pandangan Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dalam Jurnal Living Hadis volume 4 nomor 2 tahun 2019. Selanjutnya, kontributor buku kumpulan esai alumni At-Tanwir yang berjudul Mengaku Santri oleh IKAMI Jogja 2021. Yang terakhir, The Movement of Muhammadiyah, COVID-19 Command Center, and Satgas PBNU on COVID-19 Prevention, Proceeding Usuluddin International Conference nomor 4 tahun 2020. Langsung saja, waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Azam selaku narasumber kita dalam episode yang kali ini. Kepada Kak Azam dipersilakan. Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya diperlukan semangat juang yang tak boleh redup.
Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalani proses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Karena sejatinya, impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna.
kontributor buku kumpulan esai alumni At-Tanwir yang berjudul Mengaku Santri oleh IKAMI Jogja 2021. Yang terakhir, The Movement of Muhammadiyah, COVID-19 Community Prevention, Prosding Usuluddin International Conference nomor 4 tahun 2020. Langsung saja, waktu dan tempat saya serahkan kepada Kak Azam selaku narasumber kita dalam talkshow siang kali ini. Kepada Kak Azam dipersilakan. Cuma mendengar. Mungkin signalnya masih kurang mendukung. Jadi ini ada yang minta untuk mengulang sumbernya Kak Azam. Biar melapat begengin Kak bisa. 02718353. Ampun nggih. Nah, aja lo. Foto lagi. Kak Azam untuk memaksimalkan sinyalnya boleh dong untuk on cam buat teman-teman sekalian. Cek. Halo. Oke Kak. Halo Mbak. Halo Isna. Mas Azam, ya ini udah masuk suaranya. Halo. Alhamdulillah. Udah masuk ya? Ya udah masuk suaranya Mas Azam. Ya, Monggo, sorry Mas. tadi nyari ini jaringan. Oh. Iya, nggak apa-apa Mas. Monggo. Ya, gimana? Udah toh? Udah. Saya mulai ini. Ya Kak, mulai aja Kak. Udah, monggo Mas Azam. Monggo dimulai terima Kak kasih. Azam. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sapa dulu yang di sini ya. Ada yang kenal saya nggak? Kalau ada teman-teman Kenal Kak. yang Banyak kenal saya. Mas yang kenal Mas, banyak banget yang kenal. Mana? Tadi ada yang ini katanya kembar Kak tanggal lahirnya gitu. Terus banyak yang minta nomornya juga gitu. Ini ada fansnya Mas Azam gitu juga ya. nih. Ya, saya nggak punya fans. Teman malah semuanya itu. Oke.
Saya bisa share screen nggak ya? Monggo Mas kalau misal mau share screen. Nggih, Iya. Oke, halo cek. nggih Kak, monggo. Ini jaringan saya atau apa ya? Udah lancar kok Kak di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini angkatan apa? Mahabbah ya berarti ya? Bukan Mahabbah dari angkatan 2019. Oh ya, teman-teman angkatan 2019, terima kasih sudah memfasilitasi adik-adiknya untuk kemudian juga bisa mendapatkan nasib yang sama seperti saya, seperti teman-teman yang sekarang menjadi panitia, untuk sama-sama merasakan untuk menjadi mahasiswa. Ya. Terima kasih juga atas undangannya. Senang bisa ngobrol bareng sama teman-teman. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas Kak. Jelas, Kak. Nah, ini saya langsung saja ya, soalnya takut ini nanti jaringannya hilang lagi. Nah, mungkin sedikit apa yang akan saya sampaikan ini akan memberikan gambaran bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang baru, yang akan memilih untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, ada beberapa hal yang memang harus teman-teman perhatikan. Mana ada masalah suaranya? Cek. Iya Mas, masuk Mas, suaranya masuk. So ya.
Ya, masuk. Gabut banget. Terakhir itu apa tuh? Nah, yang harus menjadi perhatian teman-teman sebelum teman-teman memutuskan untuk kuliah. Nah, oke, saya kata dimut ya. Mohon maaf tadi ada Oh ya, kesalahan ya. teknis, Kak. Oke, bagus. Oke, sebelum teman-teman memutuskan untuk memutuskan diri untuk mengambil pendidikan di perguruan tinggi, untuk memutuskan untuk kuliah, saya pikir ada hal yang perlu teman-teman tanyakan terhadap diri teman-teman sendiri. Apakah saya benar-benar ingin kuliah? Itu hal dasar yang harus teman-teman jawab. Terus nanti saya ketika kuliah saya akan dapat apa? Untuk apa sih kuliah itu? Nah, kadang banyak orang yang berpikir kemudian wong kita itu kuliah itu untuk cari pekerjaan. Ngapain kita harus membuang-buang waktu untuk kuliah dulu baru nyari pekerjaan? Kadang ada yang berpikir seperti itu. Nah, itu teman-teman harus punya alasan. Kenapa teman-teman pengen kuliah? Gitu. Itu yang mendasar ya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana seharusnya yang perlu dipersiapkan ketika mau memilih untuk memilih jurusan atau memilih kampus ketika kuliah, teman-teman harus tahu dulu ketika saya kuliah nanti akan dapat apa. Yang saya lihat ini realita yang benar-benar ada ya. Kita anak-anak Atanwir itu, walaupun misalkan ketika kita lihat di madrasah itu ya enggak begitu menarik bahasanya, ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita lihat di masing-masing kampus itu mereka menjadi tokoh semuanya. Artinya kita sebagai yang Atanwir sudah memiliki basic, entah itu basic dari pengetahuan atau dari basic organisasi atau mungkin dari mentalitas. Nah itu. Nah sebelum itu teman-teman ketika nanti misalkan akan kuliah, sebelum teman-teman harus mempunyai target. Jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk memilih saya ingin kuliah, saya ingin mengambil jurusan ini, yang perlu teman-teman buat adalah target. Nah, target ini akan menentukan bagaimana saya kuliah nanti. Jangan kuliah hanya untuk ikut-ikutan, untuk asal melo, gengsi dan sebagainya. Nah, karena itu dari awal teman-teman harus punya target, sehingga teman-teman memaknai kampus itu, memaknai perkuliahan itu bukan sebagai suatu pencapaian. Saya sudah kuliah, bukan seperti itu. Tetapi saya masih kuliah. Ini adalah suatu proses yang harus saya lalui untuk mencapai suatu target yang teman-teman buat sendiri itu. Jadi ketika teman-teman berada di perguruan tinggi itu adalah suatu langkah untuk mencapai suatu goal yang besar. Jadi jangan sampai langkah teman-teman berhenti ketika menjadi sarjana misalkan. Akhirnya ya banyak pengangguran ketika sarjana, karena nggak dipersiapkan dari awal. Ini barangkali kalau ada yang udah lulus ikut nonton, ya saya mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung. Oke, suara saya masih terdengar aman ya? Aman Kak, aman. Oke. Aman Kak. Nah, jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk kuliah, teman-teman harus punya target besar. Saya ingin menjadi apa?
ketika teman-teman udah merumuskan saya ingin menjadi apa, nah jadikan kuliah itu sebagai jalan untuk mencapai suatu tujuan besar tersebut. Nah, ini kadang yang menjadi dilema teman-teman ketika ingin masuk kuliah. Saya harusnya ngapain? Saya nggak tahu mau mulai dari mana. Gitu. Dan ini juga banyak kesalahan yang kadang dilakukan oleh teman-teman Atanwir. Saya spesifikkan teman-teman di Atanwir ya. Mbak moderator, ini ada yang dari luar Atanwir nggak? Saya, Kak. Oh ya. Oh ya, sorry ya kalau ini nanti. Tapi sama kok intinya. Nah, ketika teman-teman mau masuk kuliah, hal yang pertama teman-teman adalah tentukan saya ingin menekuni bidang apa. Saya ingin menekuni bidang apa, itu tentukan apakah saya ingin menekuni mau berkarir di pendidikan misalkan, atau saya nggak suka berkarir di pendidikan, saya sukanya orang lapangan, saya sukanya yang berbau-bau dokumen, laris, manajemen dan sebagainya. Nah itu teman-teman tentukan dari awal. Nah dari itu kan masih secara lingkup besar. Nah, setelah itu teman-teman tentukan yang bisa menunjang karir saya di sana itu jurusannya apa. Nah, teman-teman cari, misalkan saya ingin menjadi guru, gurunya guru apa? Atau misalkan teman-teman ahlinya di bidang agama. Teman-teman ahlinya di bidang agama, usuluddin sebagainya. Wah, saya harus masuk di jurusan apa? Nanti teman-teman misalkan bisa lihat di PAI atau misalkan di akidah filsafat atau di hadis, tafsir dan sebagainya. Nah, itu nanti sama teman-teman tentukan jurusannya. Tapi ingat, menentukan jurusan itu harus rasional. Ini yang kadang-kadang ya kita boleh ya beridealis, cuma harus realistis juga. Nah, gimana maksudnya rasional itu? Kita juga lihat background pendidikan kita. Yang kira-kira itu akan dipertimbangkan oleh perguruan tinggi. Ini tapi mungkin berbeda ketika jalur masuknya adalah tes. Kalau tes memang kurang dari tes, teman-teman monggo silakan dipersiapkan. Misalkan saya ingin mengambil kedokteran. Nah, kalau kedokteran teman-teman kemudian backgroundnya dari pondok pesantren, ya sebenarnya bisa, cuma kemungkinannya akan lebih kecil daripada teman-teman mengambil bidang-bidang yang lain. Tapi kalau teman-teman memang yakin untuk masuk di bidang itu, di kedokteran misalkan, melalui jalur tes, dan teman-teman dengan kemampuan teman-teman, ya monggo dipersiapkan. Tapi untuk jalur yang seperti SNMPTN atau SPAN itu biasanya mempertimbangkan background pendidikan, background sekolah dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian ketika teman-teman memilih jurusan atau kampus, jangan hanya memilih karena gengsi atau ikut-ikutan. Karena banyak yang mengambil ini, akhirnya saya ngambil ini. Nah, itu adalah kesalahan yang awal sebelum teman-teman terjerumus nantinya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pilihlah sesuai yang saya pastinya di mana. Dan perlu dipertimbangkan kalau teman-teman memilih jurusan itu yang benar-benar teman-teman pengen tekuni. Bukan berarti teman-teman bisa di bidang ini kemudian saya mau memilih ini. Tapi kalau nggak ada feel-nya, nantinya menjalaninya juga akan berat. Nah, setelah iklan ya tadi ya. Nah, setelah teman-teman memilih opsi jurusan dan menentukan, jangan lupa untuk diskusi sama kakak-kakaknya yang sekarang mungkin jadi panitia. Mbak, saya mau ngambil jurusan ini di kampus ini, gimana? Apakah bisa nggak? Kira-kira peluangnya seperti apa? Selain diskusi dengan guru, itu perlu karena teman-teman yang senior itu yang sudah mengetahui bagaimana di lapangan seperti apa, proses tahun lalu seperti apa. Nah, kemudian cek aman ya. Saya
ngecek secara berkala ini. Halo, Mbak moderator. Aman nggak? Gimana? Masih lancar. Oke. Ini soalnya lagi di warung kopi. Nah, ya terus untuk mengetahui, nah ketika teman-teman misalkan sudah mendapat, saya pengennya mengambil di bidang ini, pengen jadi guru bahasa Arab, ya. Saya bisanya bahasa Arab, saya pengen menjadi guru. Nah, maka teman-teman misalkan akan mengambil pendidikan bahasa Arab, atau misalkan saya bidangnya agama, nah itu akan lebih luas. Teman-teman bisa mengambil ya pendidikan agama Islam misalkan, atau pendidikan bahasa Arab, atau di tafsir, atau di filsafat kalau suka, teman-teman suka berpikir. Nah, ketika teman-teman udah mengetahui, udah menentukan pilihan, maka teman-teman harus mulai kepo. Biasakan kepo. Nah, kepo itu ya, keponya teman-teman harus cari tahu tentang jurusan dan kampus yang ingin dituju. Nah, hal penting yang perlu teman-teman kepoin itu adalah satu passing grade. Lihat passing grade jurusan yang akan teman-teman ambil. Passing grade itu ibaratnya ya peringkatnya passing grade-nya. Grade-nya itu apakah tinggi atau enggak. Semakin tinggi biasanya itu akan ya agak sulit untuk dimasuki. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Cuma ketika grade-nya lebih rendah itu biasanya lebih mudah. Kemudian perlu dilihat juga peminat. Apakah peminatnya itu tinggi atau enggak. Ketika peminatnya tinggi, otomatis persaingan akan lebih ketat. Ketika peminatnya itu lebih rendah, berarti peluang masuk teman-teman dan persaingannya akan lebih sedikit. Nah, selain dua itu yang perlu teman-teman lihat jadinya adalah kuota. Nah, kuota, karena tiap-tiap jurusan itu pasti punya kuota. Misalkan senam PTN ini kita ada kuota untuk jurusan ini sekian. Untuk jurusan PAI misalkan ada kuota 50 orang. Dan untuk jurusan pendidikan bahasa Arab ada 80 orang. Nah, teman-teman harus paham, peluangnya akan lebih besar yang kuotanya lebih banyak, tetapi tetap mempertimbangkan grade dan peminat tadi. Intinya ada 3 itu yang teman-teman harus perhatikan, harus teman-teman kepoin. Selanjutnya juga ada pahami jalur masuk. Nah, jalur masuknya itu ada berapa atau jalur masuk itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan teman-teman panitia. Ya panitia yang nanti akan menjelaskan itu ya. Ya, saya nggak usah menjelaskan di situ nanti. Oke, nah Mbak Isna, nanti saya diingatkan ya kalau udah waktunya habis ya. Oke Mas, ya nanti diingatkan. Intinya itu tadi, kalau teman-teman yang pertama adalah pahami saya mau bidang apa, kemudian pilih jurusannya apa, kemudian pahami basic grade, peminat, kuota, dan sebagainya, dan jalur masuknya. Saya bisa, karena nggak semuanya jurusan itu ada di semua jalur masuk ya, misalkan kayak jurusan agama itu kebanyakan itu nggak ada di jalur masuk senam PTN. Itu nantilah dijelaskan sama kakak-kakak, mbak-mbak, dan mas-mas yang ganteng dan cantik-cantik itu. Nah, ini yang kemudian kadang menjadi dilema calon-calon mahasiswa. Milih jurusan atau kampus, yang perlu dipertimbangkan adalah saya harus milih jurusan ini atau kampus ini. Pada dasarnya sebenarnya kampus mana saja itu sama saja. Kampus mana saja akan memberikan proses pendidikan yang baik. Yang terpenting teman-teman mau milih jurusan apa, jangan kemudian karena saya pengennya masuk UGM.
misalkan teman-teman pengennya masuk IGM, asal jurusannya apa aja lah, ada yang seperti itu. Nah, tetapi nanti mungkin progresnya akan ke teman-teman nggak punya pandangan nanti setelah lulus atau apa, atau teman-teman ketika menjadi mahasiswa ibaratnya kurang sepenuh hati karena sesuai passion, hanya karena gengsi. Saya masuk di gengsi loh, di UGM, di IPB, di UI dan sebagainya. Nah, maka yang harus teman-teman tentukan, kalian mau milih jurusannya atau milih kampusnya. Itu. Nah, kebanyakan ketika kita berpandangan setelah lulus, kebanyakan yang orang-orang itu enggak kemudian mengatakan sampai dari lulus kampus mana, enggak. Kan adalah jurusannya apa. Karena itu kan keahlian teman-teman ada di sana. Nah, ini untuk bekal saja ya. Ini bekal teman-teman panitia juga. Bisa teman-teman persiapkan ketika saya kuliah itu nanti saya mau ngapain. Ketika teman-teman di awal tadi sudah membuat goal, sudah membuat target yang besar, membuat goal, maka apa saja yang teman-teman lakukan itu teman-teman sebagai usaha teman-teman untuk mencapai suatu target tersebut. Nah, kuliah itu jangan nggak cuma sekedar proses pembelajaran di kampus, di ruang kelas, tetapi ada juga pembelajaran di luar kelas yang itu akan menunjang soft skill teman-teman yang akan dibutuhkan nanti ketika teman-teman lulus. Saya baru saja kemarin, ini cerita pengalaman. Saya kemarin saya ke madrasah karena saya juga baru, ya. Baru saya melapor ke madrasah, saya diterima di madrasah ini. Yang ditanyakan sama Pak Kepala Madrasah itu bukan perihal tentang IPK-nya berapa, apa nilai Anda berapa ketika di kampus, enggak. Tetapi ini real, yang ditanyakan adalah Bapak punya keterampilan apa? Itu yang perlu teman-teman lakukan ketika nanti berada di kampus. Nah, selanjutnya untuk menunjang proses teman-teman nanti setelah lulus, perbanyaklah CV. CV ini bisa berisi pencapaian yang teman-teman dapatkan ketika di kampus, atau misalkan publikasi karyanya, atau teman-teman mengikuti lomba apa. Nah, itu nanti akan sangat berguna ketika teman-teman lulus. Jadi kuliah itu jangan cuma di kampus toh, tapi di luar kampus itu juga penting. Relasinya nanti juga akan dapat di sana. Yaitu nanti sambil berjalan sebenarnya. Jelas tadi lah. Oke, nah ini mungkin yang terakhir. Nah, ini kadang menjadi dilema ketika menjadi mahasiswa, lulus tepat waktu atau waktu yang tepat. Nah, ini juga perlu teman-teman buat schedule, ibaratnya timeline. Jadi ketika teman-teman nanti misalkan udah masuk di perguruan tinggi, teman harus punya pemetaan. Semester 1 saya mau ngapain? Ya, semester 1 misalkan saya mau fokus ke akademik, monggo silakan. Nanti semester 2 silakan teman-teman buat saya mau fokus di mana, di organisasi, monggo. Semester 3 sama fokus di keterampilan dan sebagainya. Nah, per semester itu teman-teman harus buat, harus jelas teman-teman goal yang ingin teman-teman capai apa, sehingga ketika nanti di akhir teman-teman tidak disibukkan dengan kegiatan yang lain, hanya fokus ke tugas akhir misalkan seperti itu. Ini sebagai intermezzo saja biar teman-teman semangat. Artinya apa? Artinya kita dari At-Tanwir itu bisa untuk mencapai ya prestasi di kampus, mendapatkan penghargaan di kampus itu bisa. Ini adalah foto bersama rektor ketika wisuda. Karena sebagai itulah apa yang disebutnya. Itu sebagai motivasi teman-teman bahwa kita dari At-Tanwir walaupun dari karena background-nya pondok pesantren, tapi kita bersaing, kita bisa bersaing. Dan bahkan
banyak di organisasi yang lain, banyak kok dari teman-teman abang ada yang kemudian menjadi ketua ini, ketua ya misalkan PNI, organisasi ini, ekstrakurikuler ini dan sebagainya. Itulah mungkin sedikit apa yang pengantar dari saya, mungkin nanti akan dilakukan tanya jawab sebagainya. Ini karena saya materi juga baru buat. Oke, itu tampaknya yang bisa untuk pengantar dari saya. Mungkin nanti dilanjutkan kita sharing talk show. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup ya, share. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Kang, materinya sangat bermanfaat sekali. Masih kurang 15 dari menit ya. Teman-teman, masih ada waktu 15 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Azam, monggo. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, ini akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman di Instagram untuk Kak Azam ya. Oh, kita ada Q&A di Instagram. Iya Mas. Dari panitia ada. Ini dari pertanyaan yang cukup menarik sekali. Yang pertama itu tentang apa sih Kak bedanya terbaik, tercepat, dan cum laude? Ya, langsung saya jawab gimana? Oke Kak, monggo langsung dijawab saja. Oh ya, jadi gini, sebenarnya mungkin masing-masing kan punya standar yang berbeda ya tentang pemetaan seperti itu. Tapi semuanya sama untuk nomenklatur cum laude itu saya pikir sama. Cum laude itu adalah acuannya adalah IPK. Mungkin bagi teman-teman maba yang belum paham apa itu IPK, itu ibaratnya nilai. Nah, nilai acuannya adalah nilai. Kalau kita di sekolah itu kan punya nilai antara 1 sampai 10 atau misalkan dari 1 sampai 100. Nah, tetapi ketika di perguruan tinggi nilainya tidak seperti itu. Nilainya hanya antara 1 sampai 4. Ini nilai paling tinggi adalah 4. Nah, yang namanya cum laude itu adalah nilai yang berada di atas 3,5. Ya, kalau di UIN ya, kalau di mas saya barangkali teman-teman ada yang lebih tinggi nanti tahu, kayaknya sih sama. Cum laude itu adalah 3,5, di atas itu 3,51 itu masih cum laude. Tapi teman-teman kalau dapat 3,5 itu tidak termasuk cum laude, harus di atas 3,5 untuk bisa mendapatkan predikat. Kak, suara kurang jelas. Cek ya, kurang jelas ya operator. Suaranya. Gimana? Sudah terdengar. Oke, saya ulangi berarti ini ya. Nah, jadi yang namanya cum laude itu adalah cum laude itu acuannya adalah nilai. Kalau di aliyah, kalau kita sekolah itu nilainya adalah 1 sampai 10 misalkan, atau 1 sampai 100. Nah, tetapi kalau kita di perkuliahan itu nilainya hanya antara 1 sampai 4. Jadi nilai paling tinggi adalah 4. Nah, untuk cum laude itu adalah ketika teman-teman mendapatkan nilai akhir itu mendapat nilai di atas 3,5, di atas 3,5 itu artinya teman-teman akan mendapat predikat cum laude. Tapi kalau pas 3,5 itu belum masuk cum laude. Kalau 3,51 dan sampai 4 itu masuk ke cum laude. Nah, kalau yang terbaik tercepat itu acuannya adalah ya sama ke nilai itu tadi. Nilai itu tadi yang kemudian yang nilai yang paling tinggi. Jadi misalkan kok mendapat nilai 4 sampai akhir teman-teman kuliah mendapat nilai 4. Nah, itu teman-teman kemungkinan akan mendapat
predikat terbaik. Misalkan kurang sedikit 3,98, 95, 92, 3,9, 3,9 kurang sedikit. Itu bedanya. Untuk moderator. Mungkin dari yang tanya sudah paham ya teman-teman. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar, Kak. Dari Tiara Putri. Kak mau tanya, saya itu ingin kuliah, tapi orang tua saya nyuruh saya untuk nikah. Untuk calonnya sih alhamdulillah sudah ada. Nah, gimana saya bilang ke orang tua saya agar bisa ya? Oke, Mohon minta maaf. ini nanya-nanya ke orang yang belum nikah ya. Oke, nggak ada kok halangan, nggak ada halangan untuk teman-teman yang sudah nikah muda untuk kuliah, nggak ada. Jadi walaupun teman-teman nanti sudah menikah, teman-teman mau kuliah ya bisa saja. Yang penting teman-teman kalau misalkan mau seperti itu, ada komunikasi antara suami misalkan, antara suami dan orang tua. Apakah boleh nggak saya nanti ketika sudah menjadi istri saya masih kuliah, boleh nggak? Nah, harus ada komunikasi seperti itu. Nggak ada larangan ketika teman-teman pengen kuliah sambil nikah. Kuliah sambil nikah nggak bisa, harus hari-hari libur. Ya kalau mau ngomong ke ortu misalkan enggak ya ngomongkan secara baik-baik saja, itu nanti teman-teman sendiri. Prinsipnya ya nggak apa-apa mau nikah sebelum. Banyak kok teman saya yang sudah menikah, bahkan menikah ketika mereka masih kuliah, mereka nggak apa-apa, boleh. Gimana? Untuk bilang ya itu ini teman-teman dibilang secara baik-baik, disampaikan ke orang tua. Misalkan teman-teman belum pengen nikah dulu ya, sampaikan, Bu, Pak, saya pengen kuliah dulu. Cuma disampaikan saja secara baik-baik. Teman-teman punya hak untuk saya juga pengen punya masa depan seperti ini dan sebagainya. Misalkan ditunda dulu, misalkan sampai 4 tahun atau 2 tahun, nanti di pertengahan menikah, nggak apa-apa. Itu Mbak Moderator. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Azam. Mungkin dari teman-teman yang sudah join ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ini ada yang tanya Oh, ya. di Juga ada. Geng. Tentang ini Kak, gimana nih Kak kuliah atau kerja ya enaknya? Saya bingung Ya, antara betul. mondok, kerja dan kuliah. Mungkin Oke, nah makanya tadi kuliah saya itu di awal. Gimana? Monggo. maaf Kak, ini tadi ada gangguan teknis. Gimana? Langsung dijawab saja Kak, goyang. Kuliah itu ngapain aja ya Kak? Kan saya lulusan pondok. Jadi belum tahu tentang dunia luar. Ini belum yang kerja tadi ya. Yang kuliah ngapain aja ya. Banyak yang bisa teman-teman lakukan ketika di perkuliahan di kampus. Yang jelas yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Tetapi pembelajaran di kelas itu enggak seperti pembelajaran kita di sekolah. Kalau kita di sekolah itu kan kita kan memang ibaratnya dijejeli lah. Karena kita memang dikasih materi ini, itu dan sebagainya. Tetapi kalau di kuliahan, teman-teman hanya akan mendapat mungkin materi hanya 30% atau apa. Selebihnya adalah
usaha teman-teman sendiri untuk mencari materi, melatih teman-teman untuk mencari materi sendiri, misalkan pergi ke perpus dan sebagainya. Dan nanti akan giliran juga misalnya teman-teman, jadi nggak melulu tentang harus dosen yang menyampaikan, tapi teman-teman nanti akan di depan dan ditanya sama teman-teman yang lain, presentasi ya kayak saya sini. Ini ada bentuk perkuliahan. Itu kalau di kelas banyak teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra. Kegiatan-kegiatan ekstra itu sama kayak di kampus misalnya sekolah, misalkan ada keterampilan ini, teman-teman ikut pramuka, ada rencana, teman-teman ikut keterampilan kaligrafi, musik, teman itu kalau di keterampilan. Mau ikut PNI bisa, silat juga ada. Nah, kalau teman-teman suka organisasi, mau ikut organisasi ada juga, berorganisasi PMII, organisasi mahasiswa, PMII, PMI, banyak. Itu tinggal teman-teman memilih mau terjun di mana. Itu kalau organisasi ekstra. Nanti di luar itu ada organisasi yang intra, misalnya BPM. Nah, BPM kayak kalau di kampus ya ada BEM sebagainya. Nah, selain itu yang mungkin yang menjadi ukur mahasiswa yang adalah diskusi. Jadi teman-teman nanti akan ketika di kampus akan menemukan teman-teman atau mahasiswa yang duduk melingkar lesehan sambil kelihatannya ngomong ini itu dan sebagainya, debat itu. Mereka sedang berdiskusi ya, berdiskusi banyak hal tentang media atau tentang realita yang ada fenomena aktual apa yang harus dikritisi. Banyak. Intinya kalau teman-teman ya, nanti akan ada relasi yang pengetahuan dan teman-teman akan menemukan banyak sudut pandang yang itu akan membuka pola pikir teman-teman, tidak hanya eksklusif tentang sebagaimana apa yang teman-teman pikirkan, tetapi teman-teman akan menemukan banyak berbagai perspektif, pendapat yang nanti akan teman-teman olah sendiri di dalam mindset teman-teman. Hanya itu untuk moderator. Nah, terima kasih sekali atas jawabannya dari Kak Azam. Ini masih banyak yang ingin bertanya ya Kak, tapi waktunya sudah habis. Jadi untuk kalian yang masih ingin bertanya, nanti bisa CP sama Kak Azam ya? Ya, nanti bisa DM Nanti kan nomornya saya. sudah Tadi udah ada yang follow. Oh iya Kak, tadi sudah Nomor saya sudah nambah berapa? Bisa di follow ya adik-adik. Ya, nanti bisa DM Terima lah ya. kasih sekali Kak Azam. Oke, sukses Saya untuk simpulkan teman-teman. sedikit ya. Ya, sukses untuk teman-teman, untuk teman-teman panitia, teman-teman calon mahasiswa. Semoga apa yang diinginkan dapat tercapai, masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, dapat yang terbaik. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa. Moga lanjut. Terima kasih Kak Azam atas doanya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ingin kuliah, sebaiknya didata dulu niatnya. Dan jangan lupa untuk yang ingin sekali daftar, dilihat peluang, passing grade, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Azam. Terima kasih sekali lagi kami dari panitia haturkan kepada Kak Azam. Sama-sama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Azam, kalau masih ada kegiatan lain, bisa live. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya.
Makasih Mas Azhar. Makasih banyak Mas Azhar. Terima kasih sekali lagi kami dari panitia haturkan kepada Kak Azam. Sama-sama. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Azam kalau masih ada kegiatan lain bisa live. Terima kasih. Siap. Terima kasih ya. Makasih Mas Azhar. Makasih banyak Mas Azhar. Seru ya pastinya ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada acara yang kita tunggu-tunggu nih. Gimana caranya?
Ya, terima kasih. Gimana tadi talkshow seru nggak Pak? Nggak? Seru ya maksudnya ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada acara yang kita tunggu-tunggu nih. Gimana caranya kita daftar ke kampus impian masing-masing. Jadi acara selanjutnya adalah pengenalan jalur masuk kampus masing-masing yang akan disampaikan oleh Kak Elma dan Kak In. Kepadanya waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Masih semangat ya? Belum ngantuk kan ya? Harus semangat dong, meskipun acara di rumah online, tapi harus tetap semangat offline. Nah, betul sekali. Seperti kata Kak Iim, kita yang di sini juga semangat, teman-teman yang di rumah juga harus semangat. Coba kita cek jargonnya dulu Kak, biar tambah semangat. Apa masih ingat apa udah lupa? Ayo coba. Semangat sih. Ya, atau saya warna. Oke, cek jargon ya. At-Tanwir Edufair. Sekarang kita di sini tuh mau ngapain sih Kak Elma? Oh ya, ini tuh merupakan salah satu hal terpenting buat kalian para calon mahasiswa 2021 yang wajib kalian ketahui. Nah, di sini tuh kita mau memberi informasi kepada adik-adik tentang pengenalan jalur masuk kampus. Sebelum itu adik-adik kan belum kenal nih sama kakak-kakaknya. Kenalan, perlu kenalan ya Kak? Perlu, wajib ya, wajib kayaknya. Teman-teman nggak mau kenal, aku tetap mau kenalan. Ya. Mungkin Kak dulu aja, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Imro'atu Janati Naim, biasa dipanggil Iim. Saya mahasiswa semester 3, Prodi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Saya alumni At-Tanwir tahun 2019. Bisa apa dong Kak Iimnya? Hai Kak Iim. Hello everybody. Kemudian saya sendiri perkenalkan, nama saya Alfi Elmadiana, bisa dipanggil Elma. Saya mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sama dengan kayak Kak Iim, alumni At-Tanwir tahun 2019. Disapa yuk Kak Elmanya. Halo Kak Elma. Hai teman-teman semuanya. Oke, ini kan pengenalan jalur masuk perguruan tinggi. Adik-adik udah tahu belum sih perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi apa aja? Apa aja Kak Elma? Belum Kak. Sebelumnya kita perkenalan ke perguruan tingginya dulu ya. Perguruan tinggi sendiri itu ada 3 Kak. Yang pertama perguruan tinggi swasta, yang kedua perguruan tinggi negeri, dan yang ketiga perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Oke, sekarang perkenalan perguruan tinggi negeri atau PTN dulu ya adik-adik. Jadi jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, SNMPTN itu apa Kak? SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin Kak I bisa menjelaskan lebih rincinya ya soal SNMPTN. Oke. Nah, untuk SNMPTN itu pertama harus registrasi akun LTMPT. Sebelum siswa yang registrasi, maka sekolah registrasi akun LTMPT terlebih dahulu. Kemudian sekolah menentukan siswa-siswa yang eligible atau pantas mengikuti SNMPTN. Nah, dari kuota sekolah sendiri yang boleh mengikuti SNMPTN, karena alhamdulillah sekolah kita akreditasinya sudah A, maka bisa 40% siswa mengikuti SNMPTN. Terus kalau mau daftar SNMPTN itu caranya gimana sih Kak?
Nah, setelah ditentukan siswa yang eligible, karena tadi sudah registrasi akun LTMPT, maka setelah itu mengisi PTN yang diinginkan dan prodi juga yang diinginkan. Nah, untuk prodi dan PTN sendiri syaratnya itu maksimal 2 prodi dan 2 PTN. Nah, ada ketentuan tersendiri di pemilihan prodi ini. Jika adik-adik memilih 2 prodi, beda univ, maka salah satu univ tersebut harus berada di dalam provinsi sendiri itu. Nah, jadi kalau sekarang kita di Jawa Timur nih, kalau kita pingin milih 2 prodi, 2 PTN, jadi salah satu harus ada di Jawa Timur. Tapi kalau kalian milihnya 1 prodi, itu boleh di luar provinsi dua-duanya. Kalau untuk tanggalnya sendiri kapan itu Kak pendaftarannya SNMPTN? Untuk sistem penerimaan mahasiswa baru 2021 sendiri udah dibuka sejak tanggal 4 Januari 2021. Kemudian registrasi akun LTMPT tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Penetapan siswa yang eligible oleh sekolah tanggal 4 Januari sampai 8 Februari 2021. Kemudian pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, tanggal 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Daftar SNMPTN-nya sendiri itu tanggal 15 Februari sampai 24 Februari. Dan diumumkan tanggal 22 Maret 2021. Untuk teman-teman mungkin tadi yang disampaikan oleh sama Kak Iim boleh dicatat biar nggak lupa ya. Oh iya, untuk jamnya LTMPT sendiri itu jam 15 untuk pembukaan pendaftaran dan penutupannya. Jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi diusahakan kalau mau daftar jangan melebihi jam 3 sore kalau pada hari terakhir maksudnya. Kemudian tadi cara masuk yang kedua ada apa Kak? Selain SNMPTN? Ada UTBK SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Terus kayak ada BK tadi itu apa? Kayak BK di sekolah itu enggak Kak? Nah, BK di sekolah itu yang mendaftarkan akun sekolah ke LTMPT. Jadi sebelum siswa yang mendaftar, maka sekolah mendaftar akun dulu di LTMPT. Kalau akunnya LTMPT itu sama enggak Kak buat SNMPTN sama SBMPTN-nya? Kalau sudah punya akun, maka tidak usah membuat lagi. Jadi pertama tuh SNMPTN sudah punya akun ya, kan akunnya LTMPT. Jadi pas SBM tuh tidak usah lagi. Nah, sekarang ke UTBK, ujian tulis berbasis komputer. UTBK itu sendiri ada 3 kelompok, ada Saintek, ada Soshum, dan campuran. Nah, pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang, ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan siswa hanya diperbolehkan untuk mengikuti 1 gelombang. Jadi milih gelombang 1 apa gelombang 2 gitu Kak, nggak boleh ikut 2 kali. Nggak boleh ya? Boleh. Salah satu aja. Berarti kesempatan kalian di sini hanya ada sekali, bisa mungkin dimaksimalkan. Kemudian materinya UTBK itu ada TPS dan TKA. TPS itu tes potensi skolastik dan TKA itu tes kemampuan akademik. Di mana Soshum itu ada pelajaran-pelajaran IPS yang diujikan, namun tidak ada matematika IPS. Tapi kalau di Saintek ada matematika, IPA-nya itu ada biologi, kimia, fisika, seperti itu. Kemudian yang campuran, TKA-nya itu meliputi materinya Soshum dan Saintek. Kalau boleh tahu nih Kak ya, kapan sih SBMPTN itu boleh daftarnya? Atau bagaimana sih caranya buat daftar SBMPTN itu? Pertama, kalau belum memiliki akun LTMPT, maka harus registrasi dulu. Nah, registrasi akun LTMPT-nya itu sendiri tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021.
Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK ada 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 12 sampai 18 April 2021 dan gelombang kedua tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Nah, di tempat UTBK-nya itu kita milih sendiri tempat yang sudah tertera di LTMPT, kita milih dan sebaiknya yang terdekat saja. Kemudian hasil SBMPTN itu sendiri diumumkan tanggal 14 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Udah Kak, itu Kak yang dari UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Sekarang jalur mandiri. Untuk jalur mandirinya itu bisa mengikuti sesi setelah ini ya. Jadi pada intinya untuk SNMPTN sama SBMPTN ini untuk program studi atau jurusan yang umum. Contohnya seperti apa Kak? Seperti matematika, biologi, bahasa Inggris, kemudian ekonomi, Kedokteran dan sebagainya. Pokoknya yang jurusan umum-umum itu. selain di PTN itu SBMPTN dan SNMPTN bisa di UIN juga dan di Politeknik untuk D4. Iya. Di UIN-nya itu juga yang umum ya Kak? Iya, untuk di UI-nya juga bisa maksudnya mengikuti jalur SNMPTN sama SBMPTN untuk jurusan atau program studi yang umum. Gitu ya Kak? Iya. Kemudian lanjut Kak, untuk yang kedua yaitu yang kampus PTK. ya, jalur masuk untuk kampus PTKIN yaitu Perguruan Tinggi Islam Islam Negeri. Apa aja itu Kak jalurnya? Sama seperti di PTN, di PTKIN ada 3 jalur juga. Yang pertama yaitu SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri. Terus SPAN PTKIN itu apa sih Kak? Aku tuh nggak tahu. Untuk SPAN PTKIN itu sama seperti SNMPTN. Bedanya di sini kalau SNMPTN itu untuk jurusan umum, kalau SPAN PTKIN itu untuk jurusan yang agama. Misalnya pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, seperti Mas Azam tadi ya ilmu hadis. Itu bisa masuk jalur SPAN PTKIN. Kalau untuk kepanjangannya sendiri, SPAN PTKIN itu Seleksi Potensial Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, terus pelaksanaan SPAN PTKIN itu sendiri tuh gimana Kak? SPAN PTKIN sendiri baru launching kemarin sekitar tanggal 9 Januari ya kalau nggak salah. Itu untuk PDSS-nya, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa, pada tanggal 19 Januari sampai dengan 17 Februari 2021. Dalam tahap ini biasanya untuk registrasinya itu sudah diurus sama guru BK-nya ya. Seperti penguploadan rapor dari semester pertama kelas 10 sampai dengan semester 1 kelas 12. Kemudian untuk pengumuman SNMPTN pendaftaran SNMPTN sendiri itu pada tanggal 19 Februari sampai dengan 15 Maret 2021. Dan untuk pengumuman hasil seleksi SPAN PTKIN itu pada tanggal 5 April 2021. Jadi seperti itu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi diingat-ingat tanggalnya buat daftar yang pengen ke PTKIN. Terus yang jalur kedua apa tuh Kak?
Yang jalur kedua yaitu ada UMPTKIN. Apa itu UMPTKIN? UMPTKIN itu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sama halnya dengan SBMPTN. Bedanya di sini kalau SBMPTN pakai UTBK, kalau UMPTKIN nggak perlu pakai UTBK. Jadi sekali daftar, terus ikut tes, terus nunggu pengumuman. Seperti itu. Terus tanggalnya kapan Kak pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya sendiri, pendaftaran dan pembayarannya itu dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2021. Kemudian untuk tesnya SE atau sistem seleksi elektronik yang akan dilaksanakan secara online atau daring pada tanggal 24 Mei sampai dengan 2 Juni 2021. Dan untuk pengumumannya sendiri bisa dilihat pada tanggal 17 Juni 2021. Bagi yang pengen ikut SPAN PTKIN sama UMPTKIN, teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri bisa melalui beberapa jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan jalur mandiri. Kemudian kategori kampus yang ketiga ada perguruan tinggi swasta atau PTN. Untuk perguruan tinggi swasta ini, teman-teman bisa langsung menghubungi kakak-kakak yang di PTS yang diinginkan, yang akan ada sesinya sendiri, sesi setelah ini. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang PTN PTS yang dituju bisa di sesi berikutnya. Mungkin ini saja ya Kak yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya adik-adik di rumah. Semangat calon mahasiswa baru 2021 nih Kak. Amin. Semoga bisa jadi generasi penerus yang bermanfaat untuk bangsa. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami memberi informasi kepada adik-adik. Terima kasih. Mohon maaf apabila kami berdua ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat calon mahasiswa baru. Baik, itu tadi penjelasan tentang jalur masuk ke PTN yang sudah disampaikan oleh rekan tadi. Selanjutnya ini adalah briefing kampus. Jadi briefing kampus ini tentang sosialisasi kampus-kampus yang ingin dituju kepada calon mahasiswa baru, bisa breakout ke Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi briefing kampus ini akan dipandu oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Oke, aku masuk ya, adik-adik. Jadi ini kita mulai sesi briefing kampusnya, teman-teman bisa masuk ke breakout room-nya. Ini udah muncul belum opsi breakout room-nya? Kalau ini aku yang jelasin yang di laptop dulu ya. Buat teman-teman yang pakai laptop, itu opsi breakout room-nya ada di bawah. Di
di samping record, share screen, dan chat. Nah, di sini ada pilihan Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya, diperlukan semangat juang yang tak boleh redup. Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalani proses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Karena sejatinya, impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna.